dari sahabat Anas, semoga Allah Subhanahu wa taala meridhoinya. Telah datang serombongan orang ila buyuti azwajin Nabi sallallahu alaihi wasallam, ke rumah istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yas'aluna an ibadatin Nabi. Sekelompok orang ini bertanya tentang ibadah Nabi. Orangnya ini disebutkan salah satu nafar atau salah satu roh. Ada 3 orang datang ke rumah Nabi dan mereka menanyakan tentang ibadah Nabi. Falamma ukhbiru, ketika mereka dikabari, dikasih tahu tentang ibadah Nabi, ka'annahum taqallu, seolah-olah mereka menganggap remeh, menganggap enteng, menganggap kecil apa yang dikerjakan oleh Nabi. Wa qalu, dan mereka orang-orang ini berkata, aina nahnu minan Nabi sallallahu alaihi wasallam qad ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi wa ma ta'akhkhara. Di manakah posisi kita dibanding Nabi yang sudah diampuni dosanya yang telah lalu dan dosanya yang akan datang? Jadi mereka mempertanyakan kedudukan mereka. Lalu kemudian mereka berkata, qala ahaduhum, salah satu dari mereka berkata, amma ana, adapun aku, lail abada, aku akan sholat malam untuk selama-lamanya. Jadi akan sholat malam terus-terusan. Wa qala al-akhar, sementara yang lain berkata, wa ana asumud dahra abada wala uftiru, aku akan berpuasa sepanjang masa selama-lamanya dan tidak akan berbuka. Maksudnya akan puasa terus menerus. Ini adalah tipe orang-orang yang datang ke tempat Nabi yang sangat bersemangat dalam ibadah, tetapi jadinya tidak hemat dalam taat. Wa qala al-akhar, kemudian yang lainnya lagi berkata, wa ana, dan saya, a'tazilun nisa, aku akan menjauhi perempuan, fala atazawwaju abada, maka aku tidak akan menikah untuk selama-lamanya. Dia mengatakan fala atazawwaju, aku tidak akan berkeluarga abada selama-lamanya. Faja'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ilaihim, maka Rasul sallallahu alaihi wasallam datang kepada mereka, faqala, lalu berkata, antumul ladzi qultum kada wa kada, apakah tadi kalian yang berkata begini dan begitu, yang akan puasa terus menerus, yang akan sholat lail terus menerus, yang tidak akan menikah dengan, kalau menikah pasti perempuan ya, tidak akan menikah dengan, atau tidak akan menikah untuk selama-lamanya. Maka kemudian Nabi bersabda, ama wallahi inni la akhsyakum lillah wa atqakum lahu. Maka demi Allah, aku adalah orang yang paling takut kepada Allah, kata Rasul. Lebih lanjut lagi Rasul menyebutkan, dan akulah orang yang paling bertakwa kepada Allah. Lakinni, tetapi sesungguhnya aku, asumu wa uftiru, aku berpuasa tapi aku juga berbuka. Wa usalli wa arqutu, aku sholat malam tapi aku juga tidur. Wa tazawwajun nisa, dan aku juga menikahi sejumlah perempuan. Maka kemudian lebih lanjut beliau bersabda, man raghiba an sunnati falaisa minni, barang siapa yang berpaling dari sunnahku maka bukan termasuk golonganku.
muttafaq alaih. Hadis ini muttafaq alaih. Baik, dari kisah ini sudah kita ketahui betapa 3 orang yang datang ke tempat Nabi ini sangat bersemangat untuk beribadah. Tetapi kemudian Nabi menyarankan kepada mereka dengan saran yang sesuai dengan kita manusia, ada rasa capek, ada rasa letih, ada rasa jenuh, ada rasa malas dan seterusnya. Meskipun mereka sangat menggebu-gebu, maka Nabi kemudian mengajarkan yang benar. Ini menunjukkan kepada kita bahwa tidak selamanya bahwa semangat itu baik, tapi semangat itu harus dengan ilmu. Tidak boleh semangat tanpa ilmu. Jadi tidak boleh kita hanya bermodalkan semangat tanpa modal ilmu. Ini kalau kemudian pola pikirnya adalah semangat, ini sangat bagus. Sholat malam terus, tidak akan libur sholat malam. Bagus apa enggak ini? Bagus. Kalau modalnya hanya semangat. Dan akan puasa terus untuk selama-lamanya dan tidak akan berbuka. Kalau modalnya semangat, bagus apa tidak? Bagus. Maka ini juga menepis anggapan orang yang mengatakan yang penting kan niatnya baik. Kira-kira 3 orang sahabat yang datang ke Nabi tadi dan menyatakan ibadahnya, niatnya baik apa tidak? Niatnya baik. Niatnya pengen masuk surga apa tidak? Niatnya pengen masuk surga. Tetapi ternyata Nabi mengoreksi mereka, tidak cukup semangat dan niat yang baik. Maka niat yang baik, semangat yang menggebu harus dilandasi dengan ilmu. Karena 3 orang sahabat ini kalau dilihat dari sisi niat, jelas niatnya baik, ingin mendapatkan kedudukan yang tinggi di surga Allah Subhanahu wa taala kelak. Kalau dilihat dari semangatnya, jelas ini semangat yang luar biasa. Tetapi karena tanpa berdasar ilmu, maka mereka mendolimi diri mereka sendiri dan mereka tidak sesuai dengan fitrah manusia. Kemudian Nabi mengoreksi mereka bahwa beliau adalah Nabi Allah, tetapi beliau berpuasa juga berbuka, tidak berpuasa terus menerus. Beliau sholat malam dan beliau juga tidur, tidak sholat sepanjang malam. Beliau tidak menjauhi perempuan, bahkan beliau menikah dengan beberapa istri. Maka ketika seseorang meninggalkan pernikahan dengan tujuan untuk mendekatkan diri kepada Allah, itu tidak dibenarkan di dalam agama kita. Kenapa? Karena fitrah manusia ingin menikah. Manusia memiliki nafsu syahwat. Dalam agama kita bukan untuk dibunuh, tapi bukan pula untuk dilepas, tetapi untuk bisa dikendalikan dan diletakkan pada tempatnya. Maka berbeda dengan orang-orang yang mereka tidak memahami tentang keimanan, mereka akan melepaskan syahwatnya kemana saja. Sebaliknya, orang-orang yang berlebih-lebihan, mereka sampai tidak mau menikah. Tapi dalam agama kita, ini disalurkan pada tempatnya, tidak dibunuh, tapi juga tidak dilepas bebas. Inilah ajaran yang diajarkan oleh Rasulullah SAW.